Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 10 Kota Surabaya, Jawa Timur kelas 330 akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 materi coaching supervisi akademik. Perkenalkan, saya Indra Cahyanti dari SMP Negeri 35 Surabaya. Saya Suci Pitasari dari SDN Kebonsari 1 Surabaya. Saya Nurul Hidayati dari SDN Gayungan 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Suci. Waalaikumsalam Bu Indra. Gimana kabarnya Bu Suci? Alhamdulillah sehat Bu Indra. Baik Bu Suci, sebelum kita melakukan coaching hari ini ada beberapa hal yang akan saya tanyakan ke Bu Suci, yaitu berkaitan dengan mendiskusikan tentang topik penilaian coaching ya Bu Suci. Hal-hal yang akan saya amati nanti pada saat coaching berlangsung, satu, apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Yang kedua, bagaimana ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching. Yang ketiga, bagaimana coaching memberikan respon terhadap pertanyaan dari coaching. Dan yang terakhir yaitu sesuai dengan prinsip coaching, yaitu pembinaan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik, pertanyaan saya yang pertama Bu Suci, kompetensi coaching apa yang ingin ibu kembangkan? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan kali ini adalah kehadiran penuh Bu Indra, present, kemudian mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan. Pertanyaan yang kedua Bu Suci, kompetensi mana yang secara spesifik ingin ibu kembangkan dan ingin diobservasi? Kali ini yang saya ingin spesifik kembangkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan secara aktif. Pertanyaan ketiga ya Bu Suci, indikator pencapaian yang bagaimana yang ingin ibu capai dalam coaching ini? Setelah melakukan coaching ini, saya ingin coach saya itu bisa menemukan solusi sendiri atas permasalahan yang dihadapi tanpa ada intervensi dari manapun. Oke, terima kasih Bu Suci. Sampai di sini percakapan kita di pra observasi kali ini. Semoga coaching terhadap coachee bisa berjalan dengan lancar dan menemukan Amin. solusi yang terbaik. Terima kasih Bu Suci. Terima kasih Bu Indra. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nurul, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Suci, alhamdulillah sehat. Oke. Bagaimana Bu Nurul? Katanya hari ini ada yang mau dibicarakan dengan saya. Iya Bu Suci, ini terkait dengan murid baru saya di kelas 5 ini Bu Suci. Oke, baiklah Bu Nurul, waktu kita tidak lama nggih, mungkin sekitar 10 sampai 15 menit. Monggo apa yang mau disampaikan Bu Nurul? Iya, terima kasih Bu Suci. Hari ini kan masa MPLS ya Bu Suci. Anak-anak kelas 5 ini saya baru tahu Bu Suci, ternyata ada yang belum lancar membaca dan menulisnya juga belum lengkap Bu Suci. Padahal di kelas 5 ini kan anak-anak sudah dituntut untuk mengikuti ANPK ya Bu Suci, yang yang mempengaruhi rapor pendidikan sekolah kami gitu Bu Suci. Ini sebuah beban buat saya Bu Suci. Oke, baik Bu Nurul, yang saya tangkap dari yang Bu Nurul jelaskan tadi, permasalahannya itu adalah Bu Nurul, murid barunya Bu Nurul kelas 5 ini masih belum lancar membaca dan menulis begitu ya, sementara nanti di kelas 5 itu ada ujian ANPK. Iya, Nggih, Bu betul, Nurul. Bu Suci. Oke. Kalau dari skala 1 sampai 10 ya Bu Nurul, kira-kira muridnya Bu Nurul itu ada di skala berapa? Iya, kalau dari yang sudah saya amati ya Bu Suci, anak-anak ini masih ada di level 6 sampai 7 Bu Suci, kemampuan belajar, kemampuan membaca dan menulisnya Bu Suci. Itu nggih Bu Nurul. Nah, harapannya Bu Nurul ke depan itu anak-anaknya Bu Nurul itu bisa sampai level berapa? Kalau harapan saya Bu Suci, setidaknya di level 8 lah Bu Suci. Kalau bisa ya level 10 ya, semua sudah lancar membaca dan menulis gitu Bu Suci, harapannya saya. Oke,
Bu Nurul, kalau Bu Nurul punya harapan sampai level 10 nggih, anak-anaknya itu bisa sampai di level 10 itu kira-kira Bu Nurul itu punya rencana apa nggih? Iya. Rencana saya ini ke depannya, pertama saya melakukan asesmen awal Bu Suci untuk mendiagnosa kemampuan membaca dan menulis anak-anak. Setelah itu saya melakukan pemetaan. Dari hasil diagnosa ini nanti saya akan koordinasikan dengan ibu kepala sekolah dan juga wali murid yang bersangkutan untuk mengadakan jam tambahan khusus bagi anak-anak yang kurang lancar membaca dan menulis. Oke, jadi Bu Nurul itu rencananya akan melibatkan petugas perpustakaan gitu nggih Bu Nurul nggih, dan mahasiswa magang. Kira-kira kapan Bu Nurul akan dilaksanakan program ini? Ya, rencananya memang kan anak-anak ini ada jam membaca di perpustakaan ya, jadi saya akan melibatkan petugas perpustakaan dan juga anak-anak mahasiswa yang masih magang. Rencananya nanti setelah MPLS ini Bu Suci, insya Allah akan saya mulai koordinasikan dengan pihak sekolah dan juga pihak wali murid. Oke, menarik sekali ya pembicaraan kita kali ini. Nah, Bu Nurul, dari percakapan kita kali ini kira-kira apa sih yang Bu Nurul dapatkan? Dari percakapan ini saya lebih terang ke depannya ini Bu Suci. Saya lebih tahu tahap-tahap apa yang akan saya lakukan untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menulis anak-anak saya. Oke, alhamdulillah ya Bu Nurul, sudah ada gambaran apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menulis murid-muridnya Bu Nurul. Ngaten nggih. Saya tunggu kabarnya ya Bu Nurul ya, bagaimana pencapaiannya setelah melakukan rencana Bu Nurul tersebut. Mungkin sudah cukup ya Bu Nurul percakapan kita kali ini. Semoga rencana Ibu meningkatkan kemampuan membaca menulis muridnya tadi dapat berjalan dengan baik, membuahkan hasil sesuai dengan harapan Ibu. Terima kasih banyak sudah berbagi cerita hari ini. Ngaten nggih Bu. Sami-sami Bu Suci, terima kasih sudah meluangkan waktunya dan berbagi ilmu. Oke, sami-sami Bu Nurul. Kalau ada cerita-cerita lagi, monggo, saya siap mendengarkan. Sekian ya Bu Nurul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Suci. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah hari ini Ibu sudah melakukan coaching terhadap Bu Nurul ya Bu Suci ya. Alhamdulillah. Saya punya pertanyaan untuk Ibu di fase pasca observasi ini. Pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching tadi terkait dengan indikator yang ingin dikembangkan? Oke, di percakapan coaching ini saya sudah melaksanakan alur tirta Bu Indra, yaitu merumuskan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, merumuskan rencana, serta melaksanakan rencana tersebut. Dengan alur tirta ini, coach dapat menggiring coaching untuk mengidentifikasi masalah dan menemukan solusi sendiri atas permasalahan tersebut. Baiklah Bu Suci, saya akan menyampaikan hasil observasi yang sudah saya lakukan selama melakukan coaching ini ya. Pada dasarnya coaching yang sudah Ibu lakukan sudah sangat bagus Bu. Percakapan coaching sudah menggunakan alur tirta. Terus Ibu juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang dapat menggiring coach untuk mengidentifikasi masalahnya dan menemukan solusinya atas permasalahan tersebut. Oke, pertanyaan saya yang terakhir Bu Suci, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan dari hasil coaching yang dilakukan barusan ini? Oke, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah memahami kembali alur tirta sehingga saya mampu melakukan coaching dengan lebih baik lagi Bu Indra. Oke, amin. Semoga apa yang kita lakukan observasi hari ini bisa lebih baik lagi di masa yang akan datang. Amin. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita juga bagi orang lain. Saya akhiri ya Bu Suci ya. Terima kasih banyak. Sama-sama Bu Indra. Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Demikian praktek coaching dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Dan menjadi inspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.